DPR asu, dan Indonesia sudah bangkrut. Bukan kata saya loh saudara ya, tadi Rocky Gerung bilang DPR itu kan asu, sama Ahok tadi bilang Indonesia sudah bangkrut. Jadi apa yang kita dengar hari ini ya adalah sebuah penggenapan dari nubuatan dari Nabi 26. DPR ini memang asu, lebih rendah dari binatang ya saudara ya. Dan fakta bahwa Indonesia sudah bubar, sudah bangkrut, mau apa lagi? Ternyata yang ngomong bukan cuma saya ya. Jadi ada banyak sekali fakta-fakta hari ini, fakta-fakta kenyataan. Memang DPR sudah bangkrut, Indonesia sudah bangkrut, dan DPR itu memang manusia-manusia yang lebih rendah daripada binatang. Ya, DPR anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memang manusia-manusia bejat, biadab yang lebih rendah daripada binatang. Dan memang pada kenyataannya Indonesia sudah bangkrut. Mau berhutang untuk bayar bunganya utang. Artinya udah selesai saudara ya. Sehingga kalau Indonesia masih mau cerita sok-sokan masuk surga, ya kamu sekarang sudah tinggal di neraka. Kalian tuh sekarang sudah tinggal di neraka. Nggak usah ngimpi-ngimpi kamu masuk surga, sudah final. Sudah final, kamu sudah nyampe neraka. Ya, luar biasa nih gara-gara pendetanya, soalnya suka bolak-balik ngimpi masuk neraka kan. Jadi nyangkut kalian semua masuk neraka sekarang. Sudah ada suara kenabian, ini sebentar lagi chaos. Kalau gereja tidak segera kasih makan, nggak buru-buru, itu chaos, bisa bakar-bakaran, ajaran-ajaran lebih parah daripada tahun 98. Yang ada di seluruh dunia, kembali bersama saya dengan Dr. Joseph Paul Zhang, Nabi 26, alumni Haifa University. Luar biasa, kita akan bicara hari ini, judulnya DPR asu dan Indonesia sudah bangkrut. Bukan kata saya loh saudara ya, tadi Rocky Gerung bilang DPR itu kan asu, sama Ahok tadi bilang Indonesia sudah bangkrut. Jadi apa yang kita dengar hari ini ya adalah sebuah penggenapan dari nubuatan dari Nabi 26. DPR ini memang asu, lebih rendah dari binatang ya saudara ya. Dan fakta bahwa Indonesia sudah bubar, sudah bangkrut, mau apa lagi? Ternyata yang ngomong bukan cuma saya ya. Yang ngomong bukan cuma saya, bahkan kalau Anda lihat banyak sekali pengamat-pengamat yang mulai ya mengikuti jejak kita ya. Luar biasa. Mungkin guru gembul itu juga selalu menguntit YouTube-nya saya ya saudara ya. Jadi kamu lihat judul-judulnya kan belakangan kan ngikutin YouTube judul-judulnya kita berapa bulan dan berapa tahun yang lalu, mulai diakui sama dia ya, sama si guru gembul. Jadi ada banyak sekali fakta-fakta hari ini, fakta-fakta kenyataan. Memang DPR sudah bangkrut, Indonesia sudah bangkrut, dan DPR itu memang manusia-manusia yang lebih rendah daripada binatang. Ya, DPR anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memang manusia-manusia bejat, biadab yang lebih rendah daripada binatang. Dan memang pada kenyataannya Indonesia sudah bangkrut. Mau berhutang untuk bayar bunganya utang. Artinya udah selesai saudara ya. Sehingga kalau Indonesia masih mau cerita sok-sokan masuk surga, ya kamu sekarang sudah tinggal di neraka. Kalian tuh sekarang sudah tinggal di neraka. Nggak usah ngimpi-ngimpi kamu masuk surga, sudah final. Sudah final, kamu sudah nyampe neraka. Ya, luar biasa nih gara-gara pendetanya, soalnya suka bolak-balik ngimpi masuk neraka kan. Jadi nyangkut kalian semua masuk neraka sekarang. Dan tambah ruwet ya, hari ini katanya tadi di Jakarta kantor-kantor jam 3 udah pada dipulangin dan rusuh ya, tadi barusan kita dengar dari rusuh ya, demonya rusuh. Tapi rakyat senang ya, pada ketawa-ketawa, banyak yang sorak-sorai gitu ya, rakyat senang. Jadi ingat kayak masa kecil dulu main bentengan ya, main gubak sodor, main bola ya, kan seru begitu ya. Main maling-malingan, polisi-polisinan, wah seru ya. Ya itu hiburan ya, daripada pada stres,
Sekarang ini banyak yang stres ya, saudara ya. Nah ini itu mainannya ya tadi itulah supaya jangan stres, teriak-teriak, ya, wuruk sana, wuruk sini, wuruk sana. Polisinya gebukin, yang digebukin anaknya sendiri mahasiswa ya, saudara ya. Ditangkepin, yang ditangkepin anak sendiri. Wah seru pokoknya ya, wah seru kalau ngelihat itu seru sekali. Dan kalau Anda melihat lagi tadi, ya, yang unik selama demo kali ini tidak ada bendera Palestina. Kali ini ya, tidak ada bendera Palestina. Seakan-akan pret lu Palestina, gua lagi lapar lu, ya. Lu udah nggak urusan dengan Palestina lagi ya. Isu-isu Palestina nampaknya sudah tidak menarik, kalah menarik dengan isu yang ada di Indonesia hari ini. Luar biasa, nampaknya rakyat Indonesia mulai sadar, ya, dan bahkan ya di seluruh ya tadi ada penolakan transmigrasi, wah belum saya setel ya. Ada penolakan transmigrasi di Papua dan di Kalimantan. Sebentar, saya setel ya, satu video lagi terakhir. George Soros, ya, George Steiner dan David Raffler, ya, katanya biang kerok dari demo ini ya, atau provokator atau yang mendanai. Saya nggak percaya, saudara ya, dengan keterangan ini, bohong ya. Ini cuma cari pengalihan saja, ya, saudara ya. Sudah saya nubuatkan dari beberapa waktu yang lalu, itu adalah aksi spontan, ya, aksi spontan. Ini bukan penggerakan, bukan karena campur tangan asing. Coba untungnya Amerika buat apa? Ingin menguasai ekonomi Indonesia buat apa? Kalau Indonesia itu punya uang buat beli, maka buat Amerika menguasai Indonesia penting. Kalau Indonesia masih kaya, maka buat Amerika menguasai Indonesia penting. Indonesia udah kere, kamu udah nggak punya sumber daya alam. Kere sak kere-kerenya kamu. Kamu mau jual apa? Jual diri aja udah nggak laku, saudara. Kamu jual perempuan-perempuanmu pun sudah nggak ada yang mau. Ya, sampai diobral itu di puncak tempenya itu. Saking udah kerenya, ya. Kamu sumber daya alam aja sudah nggak punya. Kamu punya apa lagi? Sumber daya alam aja kamu nggak punya. Ya kan? Sumber daya alam saja nggak punya. Sekarang kalian, bahkan imigran saja, asylum seeker saja, nggak mau ke Indonesia, merasa kejebak lari ke Indonesia. Lawang saya mau ke Australia, tapi ditariknya ke Indonesia kok. Ya, para refugee saja nggak mau. Refugee saja nggak mau ke Indonesia, apalagi orang Amerika. Refugee itu maunya ke Australia, atau ke Eropa, atau ke Amerika. Nggak mau ke Indonesia. Kere. Jadi ini ngawur nih, kali ini si Hendro Priyono ini ngawur. Atau memang sengaja hanya untuk meletupkan, hanya untuk supaya cari pengalih perhatian. Percaya George Soros, nggak perlu pakai cara begitu. George Soros caranya ya. Nggak perlu cara begitu, ya. Cuman kalau memang George Soros, ya berarti kamu, ya balik lagi orang Yahudi, kamu sudah dikerjain sama Yahudi kamu sekarang. Kalau memang George Soros, ya. Tapi masalahnya George Soros sendiri kan ada di pihak Palestina atau di pihak Hamas loh. Kalian kan teriak-teriak apa di pihak Israel atau di pihak Hamas. George Soros ini tokoh kontroversial. Di satu pihak dia mengkritik Israel dan membela Gaza, yang membela Palestina. Masa kamu dikerjain sendiri sama George Soros sekarang ini? Berarti kamu ada yang salah ini. Ini logikanya sama sekali nggak nyambung. Gara-gara Indonesia belain Gaza, ngelain Hamas terus, lalu kamu dikerjain sama George Soros. George Soros ini terkenal dengan orang yang menolak Zionisme, ya, dan lebih pro ke Palestina. Kalau dalam hal perang ini ya, perang Israel Hamas ini, George Soros itu lebih pro ke Palestina. Lalu kamu belain Palestina, lalu George Soros marah sama kamu, begitu dikerjain. Nah kan logikanya nggak nyambung ini kamu nih. Kalau orang Yahudi yang lain bisa,
Tapi ini kalau ceritanya George Soros nggak nyambung, harusnya kan George Soros sayang sama kamu kan, bagus-bagus Indonesia terus belain Palestina, kan harusnya begitu kan, harusnya kamu didanai oleh George Soros, malah kamu dibikin bangkrut, dibikin ruwet sama George Soros. Ini kan aneh kan, nggak nyambung logikanya. Kedua, ya Indonesia ini sudah nggak punya apa-apa buat di logik. Indonesia itu ya, maaf kata ya, kalau lonte itu sudah busuk baunya, saudara. Ya kalau lonte itu udah busuk baunya, udah nanahan, ya, udah keroak, udah banyak uletnya. Udah nggak lah, kamu mau diapain lagi? Indonesia itu sudah nggak menarik bagi dunia. Makanya nggak didengar. Berita Indonesia itu tidak ada cerita-cerita tentang Indonesia. Ya, yang ada ceritanya Indonesia kalau demo-demo begini di luar negeri ada ya, seneng buat tontonan, judul bubar, ore, kayak nonton film action kan, kayak nonton film thriller kan. Aduh, saya bukannya menghina ya, hati saya pun menangis, ya, hati saya pun menangis. Cuman kalian bandel, sudah ada suara kenabian, bahkan gerejanya pun bandel kan, sudah ada suara kenabian, ini sebentar lagi chaos. Kalau gereja tidak segera kasih makan, nggak buru-buru, itu chaos, bisa bakar-bakaran, ajaran-ajaran lebih parah daripada tahun 98. Gereja kasih makan. Kalau enggak, Damaris lah kasih makan. Setidaknya kamu yang ada bersama dengan Damaris, selamat lolos kamu. Ya, mungkin kanan kirimu 1000 rebah di kiri, 1000 rebah di kanan. Ya, tetapi kamu tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Karena kamu berdiakonia, ya, melalui Damaris. Kiranya Tuhan tolong ya. Oke, pertanyaannya malam ini, ya. Kalau kemarin kan kalau DPR ketangkap mau direndam di kolam tinja, ya. Kalau DPR, kalau Indonesia chaos, terjadi kasus 98 lagi, kamu mau apa? Ya satu aja tuh, kalau Indonesia chaos 98. Ya karena gerejanya kan nggak bertobat, gerejanya tambah edan, ya. Kalau Indonesia chaos kayak 98, bahkan mungkin lebih parah, kamu mau apa? Ya, oke, siapa yang mau mulai dulu? Silakan, singkat ya, jangan kemana-mana dulu ya, fokus ya.